Iman adalah makanan bagi jiwa yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad. Apakah yang terjadi pada orang yang menerima tawaran makanan itu? Hai, Assalamualaikum. Di kanal Saling Mengenal ini, kami mengulas agama dan serba-serbinya dalam renungan, kisah, dan puisi. Syahadat atau kesaksian yang kita lafalkan dalam setiap sholat kita bahwa Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah Rasul-Nya yang kita hayati dalam seluruh kehidupan kita di dunia adalah sebuah tawaran hidangan dari meja makan Nabi Muhammad. Manusia yang menerima tawaran itu adalah tamunya, dan tamu Nabi Muhammad akan pulang dengan keadaan perut yang kenyang. Sedangkan manusia yang kafir padanya akan pulang dalam keadaan sengsara. Seperti apakah Rumi memberikan perumpamaannya tentang ini? Uraian ini tiada ujungnya. Nabi Muhammad telah menawarkan iman pada pemuda ini dan dia menerimanya. Syahadat yang diberkahi itu telah menguraikan ikatan-ikatan yang membelenggunya. Lalu pemuda itu menjadi orang mukmin dan Nabi berkata kepadanya, "Jadilah tamu kami malam ini juga." Iman adalah dasar dari amal. Mereka yang menerima tawaran iman dari Nabi Muhammad ini akan terbebas dari belenggu ego dan dunia. Ketika terbebas, dia menjadi manusia paripurna. Siapapun yang menerima tawaran iman ini adalah tamu Nabi. Pemuda yang dimaksud oleh Rumi dalam syairnya ini adalah setiap orang yang menerima tawaran iman dari Nabi itu. Pemuda itu berkata, "Demi Allah, sungguh aku adalah tamumu, wahai Nabi Muhammad, selamanya, dimanapun aku berada dan kemanapun aku pergi. Aku menjadi hidup karenamu, dan aku telah dibebaskan olehmu. Aku adalah penjaga pintumu di mejamu di dunia ini dan di akhirat." Mukmin dan muslim sejati adalah orang yang memegang syahadat sebagai acuan hidupnya. Melalui Nabi, orang yang beriman menjadi hidup jiwanya. Jiwa yang hidup artinya adalah jiwa yang dekat dengan Tuhan dan terbebas dari ikatan-ikatan ego dan dunia. Siapapun yang memilih meja selain meja terpilihmu ini, maka kerongkongannya akan robek oleh tulang. Artinya, hidangan iman yang ditawarkan oleh Nabi bisa menyelamatkan jiwa manusia, sedangkan memakan hidangan selain di meja itu bisa menyengsarakannya. Siapapun yang pergi ke meja selain mejamu, wahai Nabi, maka ia akan berbagi gelas yang sama dengan setan. Siapapun yang menjauh dari sisi lingkungan tetanggamu, tanpa ragu, setan akan menjadi tetangganya. Dan jika ia pergi dalam sebuah perjalanan jauh tanpamu, setan yang terkutuk adalah kawan perjalanannya dan kawan semejanya. Jika ia menunggangi kuda yang gagah, ia akan iri dengki pada bulan purnama. Setan duduk di belakangnya. Dan jika istrinya bersamanya dengan seorang anak darinya, setan adalah rekannya dalam melahirkan keturunan itu. Wahai kau yang bercahaya, Allah telah bersabda dalam Al-Quran, "Bersekutulah dengan mereka dalam harta dan anak, wasyarikhum fil amwali wal aulad." Aktivitas apapun yang manusia lakukan, selama ia tidak berada di hidangan yang ditawarkan oleh Nabi, maka temannya adalah setan. Setanlah yang menyertainya ketika ia memenuhi kebutuhan tubuhnya, kebutuhan sosial, maupun kebutuhan psikologisnya. Sang Nabi dari dimensi yang tak terlihat menjelaskan dengan nyata dalam percakapannya yang luar biasa dengan Sayyidina Ali. "Wahai Rasulullah, engkau telah menampilkan misi kerasulanmu dengan sempurna bagaikan matahari tanpa awan. 200 ibu bahkan belum pernah melakukan hal yang telah kau lakukan ini. Isa bahkan tak pernah melakukannya pada Lazarus.
Lazarus telah dihidupkan dari kematiannya oleh Isa. Melalui engkau, wahai Nabi Muhammad, jiwaku telah terbebas dari kematian. Jika Lazarus dibangkitkan melalui nafas Isa itu, toh ia mati lagi. Pemuda Arab itu menjadi tamu sang Rasul di malam itu. Dia meminum separuh susu kambing, lalu menutup bibirnya. Nabi Muhammad mengharuskannya meminum susu itu dan memakan rotinya. Dalam tasawuf, susu adalah simbol dari ilmu. Ilmu adalah identik dengan kesadaran dan iman yang seseorang miliki. Sedangkan roti adalah simbol dari amal. Seperti makan yang tak sempurna tanpa minum, amal juga tak sempurna tanpa iman. Karena itulah, di dalam Al-Quran, kata iman dan amal soleh sering berdampingan. Dan kata iman selalu didahulukan karena ia adalah ilmu. Sedangkan kata amal soleh disebutkan kemudian karena amal soleh dilakukan berdasarkan ilmu. Hanya ketika beriman dan beramal soleh, seseorang kemudian menjadi kenyang. Pemuda Arab itu lalu berkata, "Demi Allah, aku telah kenyang, aku tidak bohong. Perintahmu ini, wahai Nabi, bukanlah kewajiban, pembebanan, atau melebih-lebihkan. Aku merasa lebih kenyang ketimbang kemarin." Seluruh orang di dalam rumah merasa takjub. Lampu ini telah dipenuhi cahaya, walaupun melalui setetes minyak saja. Apalah itu makanan burung ababil? Apakah itu bisa mengenyangkan perut seekor gajah? Bisikan lalu muncul di antara para lelaki dan perempuan di rumah itu. Tubuh gajah ini porsi makanannya sebesar porsi makanan nyamuk saja. Keserakahan, waham, dan kekafiran kini telah digulingkan. Naga itu merasa cukup dengan makanan seekor semut. Keserakahan peminta-minta yang kufur nikmat telah sirna darinya. Makanan manis iman telah menjadikannya gagah dan kuat. Seperti Sayyidah Maryam, dia yang gemetar lantaran kelaparan telah menyaksikan buah-buahan surga. Buah surga bergegas masuk ke tubuhnya. Perutnya yang seperti neraka kini merasa tenang. Intisari iman adalah nikmat yang besar dan makanan yang lezat. Wahai engkau yang menerima iman hanya sekedar ucapan saja. Orang beriman yang sejati adalah dia yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi tanpa dia merasa perintah itu menjadi beban untuk dirinya. Dia melakukan dengan ketulusan karena cintanya pada Tuhan. Dengan ketulusan niat seperti ini, satu tetes minyak saja bisa menyulut cahaya yang terang benderang. Artinya, iman bukanlah tentang kuantitas. Kuantitas ibadah bukanlah tolok ukur iman seseorang. Tolak ukur iman seseorang adalah ilmunya. Dengan ilmu yang mendalam, amal saleh yang sedikit bisa mempunyai kualitas yang tinggi. Dan dengan demikian, amal itu memiliki dampak yang mendalam. Dengan ilmu yang mendalam, semua tabiat buruk jiwa akan terkikis sedikit demi sedikit. Hingga kemudian, seperti Sayyidah Maryam, seseorang akan mendapatkan buah-buahan surgawi yang bukan sekedar menyehatkan jiwanya, namun juga tubuh jasmaninya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam, anna laki hadha? Qalat, huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap kali Zakaria memasuki mihrab itu, dia menemui di sisi Maryam ada rezeki. Kemudian Zakaria berkata, "Wahai Maryam, bagaimana rezeki ini bisa ada di sini untukmu?" Maryam menjawab, "Rezeki itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki siapapun yang dikehendakinya tanpa terhitung." Lalu, sudahkah kita mencicipi buah surgawi itu selama di bumi? Walhamdulillahi wahdah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa itratih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.